Oke, baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari materi yang akan saya berikan ke Bapak dan semua ya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan produk derivatif dan manajemen risiko. Ini merupakan mata kuliah dari mata kuliah manajemen keuangan. Itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melanjut lebih jauh lagi ya pembahasan ini, saya akan menjelaskan secara singkat dulu ya. Jadi struktur pembelajaran kita pada hari ini yaitu didahului dengan pendahuluan selama 3 menit, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi selama 17 menit, dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi selama 10 menit, dan juga untuk penutup kurang lebih selama 2 menit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3 yang akan dicapai ya. Dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi situasi-situasi apa saja yang membuat perusahaan harus mengelola risiko. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan berbagai jenis derivatif dan mampu menjelaskan bagaimana derivatif dapat digunakan untuk mengelola risiko. Serta yang terakhir adalah tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mendiskusikan berbagai macam elemen penting dalam manajemen risiko dan mengenali pendekatan yang berbeda dari masing-masing perusahaan dalam risikonya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi ya, mungkin selama sekitar 1-2 menit ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apakah risiko itu ya, apakah risiko itu berbahaya? Ya, silakan nanti didiskusikan. Selanjutnya, posisikan diri Anda saat ini sebagai seorang pemilik perusahaan. Dan Anda tentu saja takut usaha Anda itu akan bangkrut suatu saat. Ya, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan supaya usaha Anda tidak bangkrut? Nah, silakan didiskusikan selama kurang lebih 2 menit. Saya akan tunggu sebentar ya. Baik, saya rasa cukup ya. Baiklah. Terima kasih untuk feedback-nya, untuk jawabannya. Ya, saya akan lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan materi. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bahwa ketika kita dihadapkan dengan risiko, risiko itu adalah sesuatu yang mungkin sangat menakutkan ya bagi kita semua. Nah, tapi dalam hal ini ya, yang akan saya jelaskan itu ada terkait dengan risiko perusahaan ya. Jadi yang kita akan gunakan perspektif ini bukanlah perspektif individu ya, tetapi kita akan gunakan perspektif dari seorang pengusaha, dari sudut pandang perusahaan atau manajer gitu. Silakan Anda gunakan yang mana. Nah, jadi ada sekitar 7 alasan ya utama kenapa kita harus mengelola risiko. Kenapa perusahaan kita juga harus mengelola risiko? Ya, pertama karena adanya kapasitas hutang. Jadi kita punya limit dalam hutang yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan kita. Kemudian juga kita harus menjaga penganggaran modal yang optimal ya. Kita punya keterbatasan modal ya, anggaran-anggaran kita untuk operasional itu mungkin terbatas ya. Kemudian juga ada namanya financial distress. Ya, financial distress itu pada intinya adalah seperti uh, kondisi di mana kita sangat khawatir akan kebangkrutan dari suatu usaha. Ya, kemudian kita juga memiliki keunggulan komparatif dalam hedging ya. Kita juga harus mempertimbangkan biaya peminjaman, dampak keberadaan pajak serta adanya sistem kompetisi. Tuh, ya. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita harus mengelola risiko. Nah, salah satu cara ya untuk mengelola risiko tersebut tadi sudah saya sebutkan ada namanya biaya keunggulan komparatif dalam hedging. Ya, dalam hedging ini juga ya, ada namanya produk turunan keuangan, yang namanya derivatif ya dalam bahasa manajemen pada umumnya. Derivatif itu apa? Adalah suatu sekuritas yang nilainya ditentukan oleh harga pasar atau beberapa aset lainnya. Nah, beberapa contohnya yang termasuk dalam derivatif itu apa? Ada options ya,
interest rate and exchange rate futures and swaps ya, serta ada namanya commodity futures. Itu adalah 3 contoh dari produk turunan atau derivatif. Nah, latar belakang kenapa munculnya derivatif ini. Yang pertama itu pada awalnya proses derivatif hanya melibatkan dua pihak, ya. Bentuknya seperti apa? Ya, kesepakatan itu dibuat dan disetujui kedua belah pihak yang disebut dengan misalnya melakukan hedging, lindung nilai, ya. Yang di mana tujuan hedging ini adalah bertujuan untuk menurunkan risiko dalam. Nah, selanjutnya setelah terlibatnya ada dua pihak, maka setelah berkembangnya ekonomi, ya, maka muncullah sekarang tidak hanya dua pihak saja yang terlibat, tapi muncul perantara atau intermediate. Ya. Adanya perantara ini salah satunya yang bisa kita ketahui adalah namanya Chicago Board of Trade dan Jakarta Futures Exchange atau JFA. Nah, keberadaan dari perantara ini tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional dari hedging. Ya, jadi supaya lebih enak intinya ya untuk menggunakan. Nah, setelah itu ya, perkembangan ekonomi semakin berkembang sangat pesat, akhirnya sekarang produk turunan keuangan tidak hanya untuk hedging, tapi sekarang menjadi produk keuangan yang bisa dispekulasikan. Nah, maka dari itu jangan heran muncul yang namanya spekulator. Ya. Tujuan dari spekulator ini adalah untuk meningkatkan modal dan menambah pemain dalam pasar. Ya, jadi saya supaya pasar semakin efisien. Gitu. Hal ini tentu saja akan menstabilkan pasar. Asumsinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hedge, yaitu lindung nilai. Saya bahas lagi ya. Nah, kemudian yang dilindung nilai itu apa saja biasanya? Ada komoditas, ya, mata uang asing, suku bunga sekuritas yang maturity-nya berbeda-beda, serta juga saham. Nah, alasan kenapa berkembangnya pasar derivatif ini karena munculnya berbagai model dan teknik analisis derivatif, ya. Kemudian adanya komputer dan alat komunikasi, serta globalisasi dan juga perdagangan global yang semakin meluas, seperti itu. Nah, juga ini beberapa kasus ya, di samping kegunaan dari derivatif, ternyata derivatif pun pernah menjadi suatu isu yang sangat hangat di Indonesia pada saat itu. Karena apa? Salah satunya yang dialami oleh PT Mayura Indah, gitu ya. Karena mereka sempat berselisih ya atas rekomendasi Banker Trust pada saat itu, mereka diminta untuk membeli suatu aset futures dengan bentuk swap juga, gitu ya. Dan ternyata dari transaksi tersebut tidak memberikan nilai tambah, malah memberikan kerugian kepada PT Mayura Indah. Sehingga akhirnya berbuntut pada masuknya di persidangan pada saat itu ya, Bapak Ibu bisa lihat di alur di depan ini. Ya sampai akhirnya Bank Trust itu dinilai sengaja menjerumuskan PT Mayura Indah karena tidak memberikan semua fakta yang berkaitan dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap US dollar. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi setelah registrasi tadi ya, kita akan membahas lebih detail ya terkait dengan kontrak forward dan future ya. Kontrak forward itu merupakan kontrak antara dua belah pihak. Salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan, sementara pihak yang lainnya setuju melakukan penjualan penyiaran fisik itu terjadi. Nah, bagaimana dengan kontrak future? Serupa dengan kontrak forward ya, tetapi berbeda dalam 3 hal. Satu, setiap hari akhir dari perdagangan keuntungan dan kerugian, setiap transaksi dapat dihitung. Ya, kemudian penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi, serta kontrak future itu sudah sangat terstandarisasi, beda dengan forward. Ya. Awalnya kontrak future dan forward digunakan untuk perdagangan komoditi seperti gandum. Ya, petani menjual kontrak forward pada update penggilingan, guna mengunci harga sehingga menimbulkan risiko. Ya, kemudian tujuan di kontrak futures manajemen keuangan adalah untuk mengalihkan risiko perubahan pada harga surgasi masa datang dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak tersebut. Dewasa ini perdagangan telah mulai dilakukan dalam future, valuta asing, dan juga suku. Nah, beda dengan swap ya. Soal tadi adalah kontrak ya. Berarti sudah taken satu hal ya. Nah, sedangkan untuk swap namanya dalam kalau kita terjemahkan dalam bahasa itu adalah tukar guling dalam bahasa sederhananya. Nah, yang ditukar guling ini apa? Itu adalah suku bunga ya. Anggap kalau misalkan interest rate swap gitu ya. Itu misalkan ada perusahaan A, ada perusahaan B. Perusahaan A mempunyai tingkat suku bunga sebesar 4,25%. Dengan perusahaan B punya suku bunga sebesar 3,5%. Nah, biasanya nanti perusahaan B akan bertukar dengan perusahaan A untuk suku bunganya. Tujuannya apa? Biasanya itu adalah untuk manajemen risiko dan mengoptimalisasi dari nilai perusahaan. Ya.
Nah, selanjutnya tidak hanya suku bunga, ternyata mata uang juga bisa ditukar oleh perusahaan, ya. Ada satu saat ada perusahaan A misalnya dia menggunakan kurs dolar ya, sedangkan perusahaan B dia menggunakan mata uang rupiah gitu ya. Bisa saja perusahaan A itu akan bertukar mata uang dari yang dolar menjadi rupiah, begitu juga dengan perusahaan B, dari rupiah menjadi dolar. Itu salah satu bentuk lindung nilai dalam bentuk swap ya. Nah, jenis risiko itu banyak ya, jenis risiko itu banyak. Ada namanya pure risk, ya pure risk itu apa adalah risiko yang memberikan kemungkinan hilangnya sesuatu. Yang kedua adalah speculative risk. Speculative risk itu apa? Adalah risiko yang memberikan peluang peroleh tambahan dan kerugian di waktu yang bersama. Selanjutnya ada demand risk ya. Itu adalah risiko yang dihasilkan ketika perusahaan menjual barang atau jasa ya. Kemudian ada input risk, yaitu adalah risiko yang peroleh dari biaya input seperti tenaga kerja dan material ya. Ada financial risk, ya risiko yang muncul dari transaksi keuangan. Ada property risk, yaitu risiko yang muncul dari aset produktif ataupun usaha. Ya. Ada personal risk, yaitu dari risiko yang muncul dari tindakan karyawan. Ada environmental risk, yaitu risiko yang muncul dari pencemaran lingkungan. Ada liability risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan produk, layanan, dan karyawan. Serta yang terakhir adalah insurable risk, adalah risiko yang dapat dilindungi oleh jaminan asuransi. Selanjutnya, ya, kemudian Bapak Ibu ya, tekanan yang muncul dari adanya risiko itu dapat dikurangi dengan ya, bisa dengan mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi ya. Kita bisa mentransfernya kepada pihak ketiga ya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perusahaan kita ya. Udah bisa membeli kontrak derivatif untuk mengurangi risiko seperti saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Kemudian mengurangi kemungkinan-kemungkinan munculnya kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan ya. Kemudian bisa juga mengurangi besaran kerugian yang diakibatkan dari kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan. Serta bisa menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menambahkan risiko bagi perusahaan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Lindung nilai atau hedging dengan menggunakan future ya. Jadi sebelum kita membahas teknisnya lebih lanjut ya, kita mengerti bahwa dalam lindung nilai itu ya dalam future itu ada 3 komponen yang bisa paling melekat, yaitu adalah namanya spot cash market. Itu apa? Artinya adalah pasar untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung. Itu ada namanya forward, adalah hak untuk membeli atau menjual sebuah aset pada satu titik waktu di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan pada saat ini. Ya. Kemudian kontrak futures dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu commodity futures dan juga financial futures. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan antara opsi dan future contracts? Ya, kita bisa klasifikasikan menjadi dua karakteristik ya. Dari sifat, opsi itu bisa dilaksanakan, bisa juga. Namanya juga opsi ya, bisa dilakukan, bisa tidak. Seperti itu. Kemudian future contract, yang namanya sudah kontrak, ya itu harus dilaksanakan. Ya, kemudian objek yang ditransaksikan untuk opsi itu biasanya adalah saham. Ya, untuk future contracts itu biasanya adalah bentuk komoditas, aset hutang, ya, dan juga indeks saham. Security price exposure ya di sini ya. Futures itu digunakan untuk motif spekulasi dan lindung nilai ya. Dia bisa digunakan untuk dua motif ini ya. Kemudian dua bentuk lindung nilai itu dalam bentuk long hedge ya, kontrak berjangka bentuk mengantisipasi kenaikan harga, dan juga ada short hedge ya, kontrak berjangka yang dibeli untuk mengantisipasi penurunan dari harga. Ya, jadi kalau saya lihatkan di sini itu adalah beberapa ilustrasi ya Bapak Ibu. Kalau short itu kita gunakan perspektif kita sebagai seorang pembeli ya. Ketika kita sebagai seorang pembeli tentu saja semakin harga itu semakin rendah ya, semakin mahal, maka niat kita untuk membeli pun semakin rendah gitu ya. Kita bisa lihat dari di kurva di sini ya. Kemudian kalau kita gunakan posisi long itu adalah perspektif kita sebagai seorang penjual ya. Semakin harga itu semakin tinggi, maka kita pasti akan semakin ingin untuk menjual produk kita. Begitu juga ya dalam konteks ini adalah kontrak futures ataupun atau produk derivatif turunannya seperti itu ya. Nah, sampailah satu titik di mana harga itu ideal ya, itu disebut dengan perfect hedge. Ya, artinya di mana? Berarti ada win-win solution, ya, adanya keuntungan yang bisa dirasakan secara bersama-sama gitu ya. Kalau ada misal lain itu dari zero sum economy ya. Apabila
harga transaksi pada saat itu anggap investasinya adalah 9.000 gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah memungkinkan perfect hedge ini? Itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Karena penilaian antara si penjual dan pembeli itu kadang-kadang tidak memiliki perspektif yang sama dan itu sangat sulit untuk dicapai. Swap ya, itu adalah, metode alternatif tadi sudah saya jelaskan di awal ya, tapi di sini intinya kontrak swap itu apa, bagaimana? Kontrak swap itu lebih terstandarisasi ya, kontrak swap itu sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, kemudian ya, commodity price exposure ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan hedging pada komoditas? Karena harga komoditas primer itu sering berfluktuasi karena tergantungan pada faktor-faktor yang sudah dikuasai. Misalnya musim, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar yang melibatkan pihak hedger dan juga investor ataupun spekulator. Di Indonesia, lembaga yang mengatur kesepakatan kontrak berjangka komoditas yang andal itu adalah BAPEPTI atau dalam panjangannya itu adalah Badan Pengawas Pasar Berjangka Komoditi. Dan ini adalah salah satu contoh ya bentuk transaksi ataupun kontrak forward yang diperdagangkan di Indonesia di BAPEPTI. Ya, di sini ada pada bulan Juli 2017 yang berdagangkan itu adalah CPO minyak sawitnya ya. Itu sebesar 672,50 ya dolar per tonnya hitungannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dieksekusi pada saat itu ya berarti orang yang menjual CPO itu kepada orang Rotterdam itu sebesar 672,50 US dollar per tonnya. Saya lanjutkan ya. Kegunaan dan kesalahan dari derivatif intinya satu ya. Kegunaannya derivatif itu berguna apabila digunakan untuk mengantisipasi risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Kalau motifnya untuk mengantisipasi risiko itu benar. Tetapi produk derivatif itu menjadi salah, motifnya itu adalah apabila menggunakan derivatif ini untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan motif berspekulasi. Itu salah ya. Istilahnya kalau dalam bahasa sederhana kita yang bisa dimengerti itu adalah kalau digunakan untuk berjudi itu salah ya. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi-materi kita tadi itu adalah bahwa yang pertama untuk produk turunan itu bisa dalam bentuk futures ya, kemudian ada swap, kemudian ada commodity exposure ya. Jadi kalau kita ingin melindungi nilai ya, produk-produk kita ingin melindungi nilai instrumen keuangan kita ataupun produk komoditi kita, gunakanlah produk derivatif seperti itu ya. Dan gunakan motif produk derivatif ini bukan untuk spekulasi, tapi untuk melindungi nilai aset kita saat demikian saya sampaikan. Uh, saya tutup dengan menjabarkan salam kembali ya. Waalaikumsalam, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu.